percaya bahwa Tuhan mencintai kita dan menginginkan yang paling baik. Seorang mahasiswi bercerita sekaligus bertanya kepada saya tentang kebingungannya menyikapi fakta yang baru saja dia ketahui. 2 orang temannya waktu SMP menyatakan kepadanya bahwa mereka punya kecenderungan homoseksual. Yang satu lesbian, yang satu gay. Bahkan temannya yang lesbian ini sempat bercerita kepadanya, menceritakan persoalannya dalam relasinya, hubungannya dengan girlfriend-nya. Mahasiswi ini ingin menanggapi, ingin menghormati, menghargai temannya ini, namun dia juga menjadi bingung karena dalam hatinya dia teringat ajaran gereja yang menyatakan tidak menyetujui LGBT. Seorang karyawati berkomentar setelah bercerita, bertanya tentang persoalannya terkait dengan apa yang harus dipenuhi dalam menyiapkan dan melangsungkan perkawinan di gereja Katolik. Ribet ya, Romo? Emangnya harus kayak gitu ya? Repot, ribet, dan rempong adalah kesan yang tertangkap oleh sebagian orang Katolik terkait persyaratan dan persiapan perkawinan Katolik. Teman-teman yang disayangi Tuhan, dalam 2 situasi tadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan terkait dengan aturan atau ketentuan atau hukum dan ajaran gereja. Dalam situasi pertama, menurut saya sebenarnya pertanyaan pasti tidak hanya muncul di benaknya si mahasiswi ini. Bahkan paling kurang dalam tahapan awal, 2 temannya ini menurut saya malah lebih gelisah pasti. Ya. Ada apa dengan saya? Kenapa kok saya berbeda? Ini benar atau salah? Ya. Bagaimana menyikapinya? Apa kata orang tentang saya? Ada nggak orang yang akan senang dengan saya, suka pada saya? Mungkin merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti pikiran dan menggelisahkan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertanyaan, kebingungan, kegelisahan, mungkin juga perasaan tertekan terkait hukum atau ajaran gereja, rasanya bukan sesuatu hal yang baru. Harus diakui, gereja mengajarkan banyak hal kepada kita agar kita bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Gereja juga punya hukum kanonik yang mengatur bagaimana kita bisa hidup selaras dengan perintah Tuhan. Harus diakui juga banyak hal yang diajarkan dan diatur memberikan tuntutan yang tidak ringan. Hal itu ditambah dengan ketidaktahuan, ketidakpahaman umat anggota gereja tentang ajaran atau hukum itu, kemudian memunculkan kesan-kesan seperti repot, ribet, rempong tadi, atau bahwa gereja itu kaku. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kalau boleh saya katakan, itulah salah satu pengertian dari kuk dan beban yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Kita ingat, Yesus pernah memberikan kepada kita 2 perintah kasih. Nah, saya kira pada waktu itu, Yesus menyebut tadi tuntutan dari perintah kasih itu sebagai kuk yang enak dan beban yang ringan. Dan kita tahu ini benar, meskipun perintah kasih membawa tuntutan yang tidak ringan bagi setiap murid Yesus. Ya. Karena saat itu Yesus membandingkan tuntutan perintah kasih ini dengan tuntutan hukum Taurat. Ya, maka dikatakan ini menjadi ringan. Hukum Taurat boleh dikatakan
membawa tuntutan dalam setiap tindakan, setiap aktivitas manusia, orang-orang Yahudi, semuanya diatur dari A sampai Z. Ya. Hal ini merupakan beban berat bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Belum lagi manipulasi yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan imam-imam yang membuat beban itu dalam arti tertentu tidak tertanggungkan dan membuat orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mereka di satu sisi ingin dan berjuang menyenangkan Tuhan dengan melaksanakan hukum. Namun di sisi lain itu sungguh merupakan suatu beban yang tidak tertanggungkan bagi mereka. Teman kekasih Allah, teman kita si mahasiswi dan karyawati tadi, juga kedua teman si mahasiswi dan setiap orang lain yang ada dalam posisi yang sama, bolehlah kita sebut sebagai orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mereka menghadapi pergumulan, kegelisahan, dan kebingungan. Di satu sisi ada keinginan untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh gereja dan memenuhi apa yang diatur gereja. Di sisi lain ada juga kesulitan tertentu yang dialami. Bagaimana kiranya kita bisa menyikapi kebingungan dan kegelisahan semacam itu? Teman-teman yang terberkati, Yesus telah mengajarkannya kepada kita. Dalam Injil dia berkata, sebab semuanya itu, ya, atau dalam versi yang dibacakan dalam misa, sebab misteri kerajaan engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Juga Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, dalam situasi kebingungan dan kegelisahan, kita perlu belajar menjadi orang kecil dan datang kepada Yesus. Apa artinya ini? Bagaimana caranya? Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan. Menjadi orang kecil berarti belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran atau logika dan perasaan kita sendiri. Teman-teman kita, saudari-saudara kita yang punya kecenderungan homoseksual, saya kira mengalami hal ini, ya, kesulitan. Mereka diajak untuk mengandalkan Tuhan, bukan pikiran dan perasaannya sendiri. Menjadi orang kecil berarti percaya kepada Tuhan dan cinta kasih-Nya. Percaya bahwa Tuhan mencintai kita dan menginginkan yang paling baik bagi kita. Kebahagiaan, keselamatan kita. Menjadi orang kecil juga berarti tidak merasa berkuasa atas diri dan merasa berhak mengatur hidup menurut kebenaran kita sendiri. Hanya dengan begitu, ya, kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan kita. Hanya dengan begitu, kita mengetahui semua itu atau misteri kerajaan, yaitu mengenal anak dan mengenal Bapa, yang berarti juga mengenal kebenaran sejati yang menjawab semua kegelisahan kita. Yang kedua, datang kepada Yesus berarti mau belajar pada Yesus, mau belajar dari Yesus. Dan belajar dari Yesus berarti, seperti Yesus memikul salib, kita pun memikul kuk, yang dalam arti tertentu dipasang Yesus melalui gerejanya. Seperti salib menjadi tanda kasih yang luar biasa dari Allah kepada kita, segala ajaran dan hukum gereja pun sebenarnya hendak menyatakan hal yang sama. Seperti salib menjadi jalan keselamatan kita dan jalan kemuliaan Yesus, ya, kuk dan beban kita pun menjadi jalan keselamatan kita, menjadi jalan kemuliaan kita. Selain itu, kuk dan beban
yang kita alami, yang kita pikul karena berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan akan jauh lebih ringan daripada beban dan pergumulan yang harus kita alami kalau kita pilih jalan sendiri. Kalau kita hidup di luar Tuhan, hidup jauh dari Tuhan. Dan terakhir, justru kalau kita bergumul, memikul kuk bersama Yesus yang memikul salibnya, bersusah payah bersama Dia, kita akan mendapat kelegaan. Hati, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Teman-teman, umat yang dipilih Allah, mari belajar menjadi orang kecil. Mari belajar pada Yesus. Mari menyambut kelegaan dan juga ketenangan. Tuhan memberkati.